Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Betapa seringnya kita kesal terhadap makhluk yang satu ini. Kerjanya hanya menyusahkan dan membuat kita menderita. Mungkin di antara kita ada yang pernah bertanya-tanya, apa sih manfaatnya Allah menciptakan makhluk nyamuk selain untuk bikin manusia tersiksa, sakit, dan mati? Allah Ta'ala berfirman, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Quran Surat Shad ayat 27. Ketahuilah bahwa Allah menciptakan sesuatu adalah dengan tidak sia-sia. Semuanya ada tujuan, semuanya diciptakan dengan penuh hikmah. Semuanya diciptakan dengan manfaat-manfaat yang dapat dipetik oleh manusia yang beriman dan berilmu. Demikian pula dengan nyamuk. Jika kita bicara tentang efek buruk yang ditimbulkan dari gigitan nyamuk, maka kita pun harus mempunyai pegangan satu ayat, yaitu, boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Beberapa manfaat nyamuk. 1. Larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tanaman. 2. Membantu proses penyerbukan tanaman coklat. Hilangnya spesies nyamuk akan menghambat penyebaran dan penyerbukan coklat secara alami. 3. Membantu menyebarkan bakteri patogen. 4. Sebagai rantai makanan spesies lain, seperti kodok, cicak, bahkan ikan-ikan kecil, seterusnya hingga ikan besar yang rasanya nikmat untuk disantap manusia. 5. Sebagai indikator dini berbagai permasalahan kesehatan manusia. Nyamuk mampu mendeteksi perubahan suhu hingga derajat yang sangat kecil dan mendeteksi menyedot darah yang berbau asam atau asam laktat, asam urat, serta yang berbau kolesterol. 6. Dapat menghisap darah kotor yang merugikan di dalam tubuh kita dan tubuh kita secara otomatis akan memproduksi darah baru lengkap dengan hemoglobin yang berkurang tadi. 7. Dapat menusuk ujung-ujung syaraf yang terletak di bawah kulit yang berfungsi sebagai pemicu kesehatan tubuh. 8. Terciptanya perusahaan-perusahaan raksasa yang memproduksi jenis-jenis obat nyamuk seperti obat nyamuk bakar, lotion, semprot, elektronik, bahkan penangkal berupa pabrik yang memproduksi kelambu. 9. Terciptanya lapangan pekerjaan penghasil rejeki dan mampu mengurangi pengangguran jutaan orang melalui pabrik obat nyamuk. Petugas-petugas penyemprot nyamuk hingga dokter dan perawat yang mengobati korban gigitan nyamuk. 10. Memotivasi manusia untuk membuat temuan-temuan baru di bidang iptek, seperti obat medis yang mampu membius bagian tubuh sehingga tak terasa ketika ditusuk oleh jarum penyedot nyamuk. Bahkan jarum nyamuk sebenarnya hanyalah sebuah belalai halus, namun mampu menembus permukaan kulit dan sebagainya. 11. Mengurangi populasi mikroorganisme dan bakteri, terutama bakteri parasit yang terdapat pada air kotor. 12. Memotivasi manusia untuk hidup bersih, membuat manusia menutup tempat penyimpanan air agar tidak terkotori. 13. Membuat manusia mengenal tidak nyamannya bila merasakan gatal. Dan apabila hingga jatuh sakit karena gigitan nyamuk, membuat manusia menyadari betapa berartinya nikmat sehat. Dan ketika kita menyadari ada yang mati karena gigitan nyamuk, kita menjadi semakin menghargai hidup yang diberikan Allah. 14. Memberikan hikmah pembelajaran kepada kita tentang kesabaran dan lemah lembut terhadap tubuh kita dari efek gatal yang ditimbulkan oleh gigitan nyamuk. 15. Membawa hikmah, janganlah menyakiti atau menyusahkan orang lain dengan menghisap apa yang mereka miliki. 16. Membawa hikmah agar jangan hanya melihat bentuk yang kecil, namun lihatlah juga dari manfaat besarnya yang tak terlihat. 17. Membawa hikmah atas kekuasaan Allah yang mampu menciptakan hewan yang lebih kecil sekalipun, seperti kutu-kutu yang hinggap di atas badan nyamuk, bahkan lebih kecil daripada itu. 18. Mempertebal keimanan pada keagungan Allah dan hinanya manusia agar tidak berlaku sombong.
karena sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa menciptakan makhluk seekor nyamuk, sekalipun seluruh manusia bersatu untuk membuatnya. 19. Menggambarkan betapa Allah sangat membenci kepada manusia kafir hingga Allah tidak mau memberikan kenikmatan yang hakiki kepada mereka walau sebesar sayap nyamuk. Hal ini disebutkan dalam hadis, seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk sekalipun kepada orang kafir. Hadis riwayat Tirmizi. 20. Membawa hikmah agar berhusnuzon kepada Allah. Janganlah membunuh nyamuk yang secara kasat mata hanya membawa kerugian bahkan petaka. Namun berterima kasihlah kepada Allah dan kepada nyamuk untuk memberikan manfaat kepada kita. 21 dan seterusnya. Pada faktanya, nyamuk adalah pemakan nektar bunga. Betul? Baik jantan dan betina. Lalu apa tujuan nyamuk menghisap darah? Tujuan ini tidak lain adalah dalam rangka kelangsungan proses regenerasi nyamuk. Iya, ketahuilah bahwa yang menghisap darah manusia hanyalah nyamuk betina. Nyamuk betina menghisap darah dengan tujuan perkembangbiakan. Telur nyamuk membutuhkan protein yang digunakan untuk proses metamorfosa. Ini adalah fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Yuk, kita perhatikan firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Subhanallah, semoga kita bukanlah tergolong orang-orang yang fasik. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Rob kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Seringkali kita merendahkan ciptaan Tuhan selain diri kita. Kita sering mengumpat dan merendahkan mereka tanpa tahu tujuan Tuhan menciptakan mereka. Manusia seringkali merasa superior dengan segala kecerdasan, kemampuan, dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Seseorang yang berbadan kekar dan besar bisa terbaring lemah tak berdaya hanya karena tergigit nyamuk demam berdarah atau tersengat lebah yang menimbulkan benjolan hingga mengganggu kesehariannya. Hikmah dari sebuah nyamuk begitu besar. Tuhan telah mengirimkan tanda kekuasaannya lewat ciptaannya untuk dipikirkan dan direnungkan oleh manusia, agar manusia tidak menjadi setan yang lebih parah dari setan, tidak menjadi iblis yang lebih keji dari iblis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.